Action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotolaini dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtaya. Baiklah, saya sedang berada di dalam gua kamar dalam pencarian. Dalam pencarian apa ya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu gua dan apa aja dalam formasi gua batu kapur dan apa itu stalaktit dan stalagmit. Oke. Oke, penasaran kan apa aja yang ada di dalam gua? Apa itu stalaktit dan stalagmit? Penasaran kan? Yuk simak pembahasannya kali. Gua. Mereka mungkin tampak gelap dan misterius, tapi kita tahu banyak tentang gua. Gua adalah bukaan alami dalam tanah dengan ruang hampa di bawah permukaan yang cukup besar untuk dimasuki. Gua dapat dibentuk dengan berbagai cara. Gua biasanya dibuat saat air hujan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke celah-celah bebatuan. Hujan memiliki sedikit asam di dalamnya, dan ketika meresap melalui tanah, ia mengumpulkan lebih banyak lagi. Asam ini memungkinkannya untuk secara perlahan melarutkan jenis batuan tertentu seperti batu kapur, marmer, atau gipsum. Saat batu dilarutkan, lubang akan tertinggal, dan secara bertahap sebuah gua terbentuk. Jenis gua ini yang disebut gua solusi sering berisi formasi batuan khusus. Formasi ini tercipta ketika air yang membawa mineral menetes melalui gua. Saat air menetes dan kemudian menguap, ia meninggalkan lapisan tipis mineral. Selama bertahun-tahun ini membangun, menciptakan struktur batu yang besar. Dua contoh formasi batuan yang ditemukan di gua adalah stalaktit dan stalagmit. Stalaktit menggantung dari atap gua seperti es, sedangkan stalagmit muncul dari lantai gua seperti tiang. Laut juga bisa membuat gua. Ketika gelombang menghantam batu di pantai, mereka mengikis atau memecah dan membawa partikel batu. Gelombang ini dapat membuat lengkungan atau tumpukan laut, tetapi terkadang bukaan dan cekupan dibuat. Ini disebut gua laut. Air bukan satu-satunya kekuatan yang dapat membuat gua. Gua juga dapat terbentuk oleh aktivitas gunung berapi. Terkadang bagian luar aliran lava mengeras, tapi bagian dalamnya tetap cair. Ketika lava mengalir keluar, kulit keluarnya tetap ada membentuk gua lava. Kadang-kadang lava membuat terowongan panjang dan kemudian disebut tabung lava. Sebenarnya masih banyak cara lagi untuk membuat gua. Dari gempa bumi, besar, dan angin. Semua dapat membuat gua dari berbagai jenis. Tidak peduli bagaimana mereka dibuat, gua adalah bentang alam unik yang memberikan pemandangan luar biasa ke dalam planet kita. Selamat datang di lorong alami menuju keajaiban paling spektakuler di bawah gua permukaan bumi. Saat ini kita sedang melihat jenis gua yang paling umum ditemukan di dunia, yaitu gua batu kapur. Mungkin yang membuat ruangan bawah tanah ini begitu mempesona adalah formasi yang menghiasi langit-langit dan lantai gua. Saat hujan yang turun melewati lapisan tanah,
karbon dioksida dan mineral lain dari materi yang membusuk terperangkap di dalam larutan. Setelah mencapai gua, tetesan air jatuh dan karbon dioksida dilepaskan meninggalkan kristal kalsit kecil. Deposit mineral inilah yang membentuk semua dekorasi gua. Mari kita lihat lebih dekat beberapa formasi gua yang umum. Di sini kita melihat dua dripstone. Sedotan soda formasi berongga berdinding tipis yang menyerupai sedotan minuman. Saat air menetes perlahan dari atap gua, ia menyimpan cicing mikroskopis kristal kalsit. Stalaktit menggantung dari atap gua. Hampir semua stalaktit memulai hidupnya sebagai sedotan. Ketika jerami tersumbat oleh kalsit atau kotoran, stalaktit mulai berkembang dan menebal selama bertahun-tahun dari larutan yang mengalir di permukaan luarnya. Baliknya, stalagmit tumbuh ke atas dari lantai dasar gua karena akumulasi material yang diendapkan dari tetesan langit-langit. Stalaktit merupakan sebuah kata dalam bahasa Yunani, artinya adalah menetes. Stalaktit ini merupakan suatu jenis peledam atau mineral sekunder yang letaknya menggantung berada di langit-langit gua. Stalagmit adalah batuan runci di gua yang terbentuk dari bawah ke atas secara vertikal. Batu ini hanya dapat kalian temukan di bagian bawah atau lantai gua. Bagaimana stalaktit dan stalagmit terbentuk? Langkah untuk membentuk stalaktit dan stalagmit diikuti air yang melarutkan karbon dioksida di udara dan masukkan larutan asam karbonat. Lalu larutan asam karbonat menembus ke dalam tanah dan bereaksi dengan kalsit. Mineral utama batu kapur di gua ialah zat yang membentuk larutan kalsium bikarbonat, di mana larutan kalsium bikarbonat jatuh ke langit gua dan lantai. Sering waktu berjalan, air dalam larutan menguap dan hanya menyisakan kalsit, sehingga memperoleh deposit mineral kalsit terakumulasi secara perlahan atau sekitar 0,13 mm per tahun selama jutaan tahun. Itu akan membentuk dinamakan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit juga dapat bergabung atau bisa menyatu dari lantai ke langit-langit hingga menjadi kolom atau tiang pilar. Namun prosesnya bisa memakan waktu hingga ratus ribu tahun. Tidak semua air yang mencapai atap gua membentuk tetesan, terkadang menetes ke permukaan batu, menyimpan strip kalsit yang sempit yang akhirnya menghasilkan lembaran tipis yang tumbuh pada sudut dari dinding. Formasi ini disebut dengan selendang. Terakhir tetapi tidak kalah penting, kami juga memiliki batu aliran. Formasi ini terjadi ketika air yang mengalir meninggalkan lapisan kalsit. Mereka menutupi lantai batu yang atau lumpur asli dan bagian bawahnya menggantung bebas, membuat pinggiran atau selendang stalaktit. Formasi yang indah ini sangat halus dan dapat dengan mudah rusak. Itulah mengapa sangat penting untuk melestarikan keindahan murni dari lingkungan nasional ini. Halo guys, gimana penjelasan tadi? Udah pada paham kan? Oke, ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.